Halo guys, welcome back to my channel Dunia Tabita. Teman-teman yang baru bergabung dan baru subscribe, Dunia Tabita mengucapkan terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapatkan notif setiap harinya dan berita viral-viral terupdate. Hari ini kita akan bahas berita viral ya. Tepatnya berita ini terjadi di kota Papua ya, atau provinsi Papua, di mana ada satu keluarga mengalami tragedi yang sangat di luar nalar. Kalau kalian kepo dengan videonya, kalian tonton video ini sampai habis. Simak baik-baik dan siapkan mental kalian. Siapkan mental kalian. Sang istri yang sedang mengandung 4 bulan didapati tewas dengan sobekan panjang menganga dari kemaluannya sampai pusar seperti terbelah. Kasus pembunuhan Sekdes 19, kasus pembunuhan Siti dan Amalia sudah Jawa Barat lalu kasus pembunuhan Sekda di area kemalaman keluarga ini. Sari dan suaminya Julius Hermanto sedang berbahagia karena Freli tengah mengandung anak ketiga mereka. Usia kehamilan sekitar 4 bulan. Freli adalah seorang ibu rumah tangga dan Julius seorang kepala sekolah SD. Mereka tinggal di distrik Sibena, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Julius mengabdi di SD Impresiense di luar pulau. Ia harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam untuk sampai dengan menaiki perahu. 25 Agustus 2015, sekolah Julius sedang ada acara dan Julius harus menginap di sana selama 3 hari. Ia akan pulang pada 27 Agustus. Sepeninggal Julius, Freli hanya berdua dengan anaknya di rumah. Sisilia Putri Natalia berusia 6 tahun dan Andika Wirata berusia 2 tahun. Setelah beberapa hari ditinggalkan Julius, tetangga mereka menemukan keanehan. Jemuran di halaman rumah tidak pernah diangkat sejak 3 hari lalu. Begitupun lampu rumah terlihat tidak pernah dihidupkan walau malam hari. Pintu rumah pun selalu tertutup. Ini tidak seperti biasanya. 27 Agustus pada malam hari sekitar pukul 9. Tetangga yang curiga mendekati rumah Julius dan memang keadaan rumah tidak berubah dari hari-hari sebelumnya, di mana jemuran yang tidak diangkat dari 3 hari lalu dan lampu rumah yang tidak juga dihidupkan malam itu. Si tetangga mencoba memanggil Freli, tapi tidak ada jawaban. Ketok pintu, tidak ada jawaban juga. Perlahan si tetangga mencoba membuka pintu depan yang tidak terkunci. Suasana di dalam rumah gelap gulita karena tidak ada penerangan. Tidak hanya itu, bau busuk pun langsung menyeruak. Setelah berhasil menemukan saklar dan menghidupkan lampu, si tetangga terhenyak karena menemukan Freli dan kedua anaknya sudah tergeletak bersimbah darah, sudah mulai membusuk. Distrik Sibena yang sunyi menjadi heboh malam itu. Polisi segera datang. Kondisi para korban sangat mengenaskan. Natalia, anak pertama, didapati luka tusukan pada sekujur tubuh. Lalu anak kedua didapati dengan luka yang dalam di belakang kepala akibat sabetan benda tajam. Sedangkan sang ibu, Freli, lebih mengenaskan lagi. Ia yang sedang mengandung 4 bulan didapati dengan sobekan panjang menganga dari, kemaluannya sampai pusar seperti terbelah. Astagfirullahaladzim. Malam itu juga tak lama setelah datangnya polisi, Julius yang pergi bertugas selama 3 hari sampai di rumah. Ia heran mengapa rumahnya ramai oleh masyarakat serta ada polisi. Ya, Julius shock berat setelah mengetahui apa yang terjadi. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang suami, seorang ayah melihat seluruh keluarga yang ia tinggalkan beberapa hari ternyata sekarang telah tergeletak mengenaskan. Apalagi sang istri tengah mengandung 4 bulan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi.
Ditemukan sarung parang pelaku yang tertinggal di TKP dan juga handphone Freely hilang, dicurigai diambil oleh pelaku. Di sana juga ditemukan jejak kaki pelaku yang tanpa alas kaki. Berhari-hari melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan petunjuk yang datang tiba-tiba. Pada tanggal 6 September 2015, seorang tentara Letnan 1 Denny Mahutu mendatangi resor Teluk Bintuni. Tak disangka, ia menyerahkan handphone Freely. Ia mengatakan bahwa handphone ini diberikan oleh rekannya, Prada Semua Jitmau, beberapa hari lalu. Polisi langsung berkoordinasi dengan TNI. Polisi meminta sidik jari kaki Samuel kepada TNI agar dicocokkan dengan bekas telapak kaki yang ada di TKP, dan cocok. Handphone korban pada Samuel dan sidik jari kaki yang cocok sebenarnya sudah cukup bagi polisi untuk menangkap pelaku. Akan tetapi karena pelakunya adalah oknum TNI, maka Denpom TNI mengambil alih kasus ini. Keluarga korban, Matius, yang mendengar bahwa handphone korban telah didapat, segera meminta penjelasan dari polisi. Tetapi polisi mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena kasus ini telah dilimpahkan ke Denpom TNI. Matius mendatangi Denpom, tetapi kata salah seorang petugas di sana bahwa penyelidikan akan kembali dari nol. Sayang sekali. Keluarga korban mencoba bersabar dan terus menanyakan ke Kapolres. Akan tetapi Kapolres hanya mengatakan bahwa semuanya berjalan baik, pelakunya sudah dideteksi. Di sini keluarga korban merasa tidak mendapat kepastian, hampir 1 bulan lamanya. Karena lambannya kasus penyelidikan dan seperti ditutup-tutupi oleh Denpom, keluarga korban meminta bantuan dari Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak organisasi yang bergerak. Selain organisasi HAM di Papua, juga tokoh-tokoh masyarakat dan elemen lainnya secara nasional. Komnas Perlindungan Anak meminta bantuan Kabareskrim Polri untuk memberikan dukungan akan kasus ini, karena kasus ini seakan terkatung-katung. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Yohana Yenbise, sampai menurunkan 2 staf khusus untuk memantau proses hukum akan kasus ini. Akhirnya keluarga korban berhasil mendapatkan informasi siapa pelaku dan bagaimana kejadian pada malam tersebut. Prada Samuel Jitmau adalah seorang oknum tentara aktif di Yonif 172 Sorong yang bertugas di Bintuni. Di sana ia tertarik dengan Freely, walau ia tahu Freely sudah bersuami dan punya 2 orang anak. Ia sering menggoda Freely dengan menelepon ataupun SMS, tetapi Freely tidak menanggapi. Freely sempat mengadukan hal ini kepada suaminya, Julius. Julius sebenarnya sudah curiga karena Samuel sering lalu lalang di depan rumahnya. Julius menyuruh Freely untuk mengganti nomor handphone. Senin malam 24 Agustus 2015, Samuel bersama keempat rekannya yang warga sipil mabuk-mabukan di dekat rumah korban. Pada pukul 2 dini hari, berarti sudah tanggal 25, mereka bubar. Dengan membawa parang, Samuel pergi naik ojek ke arah rumah Freely yang saat itu suaminya sudah berangkat. Samuel berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah, tetapi aksinya diketahui oleh Freely. Samuel menyerang Freely. Freely melawan sampai salah satu jarinya putus kena tebasan parang. Freely yang kalah tenaga berhasil dibekap dan diperkosa oleh Samuel. Setelah melaksanakan aksi bejatnya seperti kerasukan iblis tanpa belas kasihan, ia menusuk kemaluan Freely dengan parang. Setelah parang terbenam, ia mengangkat parang tersebut sehingga koyaklah kemaluan Freely sampai ke pusar. Freely merintih meregang nyawa. Rintihan ini membangunkan anak-anaknya, Natalia dan Andika. Mereka mendatangi kamar sang ibu dan melihat sang ibu sudah terkapar mengenaskan di samping pria asing. Natalia segera menyeret adiknya lari. Akan tetapi Samuel lebih cepat. Si setan jahanam ini berhasil menebas belakang kepala Andika. Andika jatuh terkapar. Natalia yang berlari keluar kamar tersangkut di pintu kamar dan Samuel menusuknya berkali-kali, sekitar 15 tusukan. Gila. Ya, itulah yang terjadi pada malam itu. Akhirnya tanggal 21 September 2015, Komandan Korem 171 Sorong saat itu, Brigjen TNI Purnawan Widi Adaru, memberikan pernyataan bahwa Samuel saat ini telah diamankan Denpom. Pihak keluarga meminta kapan kepastian untuk persidangan, tetapi
tapi tidak ada kejelasan. Keluarga korban sekali lagi hanya bisa mendapat ketidakpastian. 7 bulan menunggu, Mei 2016, akhirnya persidangan pertama dilaksanakan. Pada sidang pertama ini, Samuel sempat menyanggah keterangan para saksi dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga kena teguran. Sampailah pada sidang terakhir pada bulan Juli 2016, Samuel Jitmau hanya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Ayolah, seharusnya hukum mati itu. 4 nyawa hilang, 1 wanita yang tengah hamil, serta 2 anak yang masih kecil. Tapi ya begitulah hukum di negara kita. Sepertinya perlu revolusi hukum negara kita ini. Ya, itulah kasus pembunuhan ibu hamil beserta 2 anaknya. Manusia jika sudah dikuasai nafsu, mungkin iblis pun tak pantas disandingkan dengannya. Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.